Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana menyembuhkan atau mengurangi nyeri lutut bagian depan. Di video sebelumnya saya telah membagikan cara menyembuhkan nyeri lutut bagian belakang. Di video ini masih sekitar tentang lutut, bedanya ini lutut bagian depan. Biasanya nyeri lutut bagian depan ini kebanyakan seseorang atau pasien yang datang terapi ke saya mengeluhkan nyeri ketika naik turun tangga, bisa naiknya atau pas turunnya, juga saat mau jongkok ataupun berdiri, ataupun dari duduk, terus mau duduk bersila terlalu lama, terus mau bangun ke berdiri itu terasa sakit, kaku, seperti ada yang nyangkut gitu. Nah, biasanya kondisi seperti ini diakibatkan karena adanya spasme atau inaktif pada otot quadriceps. Quadriceps itu adalah otot paha bagian depan. Otot quadriceps itu sendiri ada 4 bagian. Pertama yang bagian dalam vastus medialis, yang bagian luar vastus lateralis, lalu yang bagian tengah vastus intermedius dan rectus femoris. Nah, semua ini tergabung dalam namanya grup otot quadriceps ini. Dia fungsinya adalah sebagai untuk meluruskan ekstensi lutut. Ekstensi itu adalah meluruskan lutut, sedangkan untuk menekuk itu kan hamstring yang otot paha bagian belakang. Nah, di video ini saya akan membagikan bagaimana cara merilis otot quadriceps ini, juga bagaimana cara mengaktifasinya atau mengaktifkannya sehingga spasme atau kekakuan di otot tersebut berkurang, sirkulasi pembuluh darah yang ada di otot yang menuju ke lutut itu juga bagus, sehingga gerakan di lutut itu semakin lembut. Otomatis nanti kalau udah semua bagus, peredaran darah bagus, kekenyalan otot dan fleksibilitas di otot quadriceps tersebut bagus, insya Allah nanti akan mengurangi nyeri, otomatis akan mengurangi nyeri di bagian lutut tersebut. Oke, tidak usah panjang lebar, bagaimana caranya? Simak terus video berikut ini. Oke, ini adalah cara terapinya seperti ini. Pertama, misal kaki yang nyeri atau yang sakit adalah sisi kanan atau yang mau diterapi. Caranya, kaki yang kiri taruh di bawah lutut yang mau diterapi seperti ini, ditumpukan. Oke, cara yang pertama adalah kita ngasih tapu temen, gerakan tapu temen pada area lutut bagian lateral atau bagian samping di sini, sama bagian medial, bagian dalam bagian sini. Nah, seperti ini. Nah, cara nempuknya seperti ini. Oke, jadi nah, tepuk lembut seperti ini, langsung antara bagian luar sama dalam bareng ditepuk seperti ini. Tepukannya pelan-pelan saja, tidak usah terlalu kencang, juga tidak usah terlalu cepat, santai saja sambil dinikmati. Lakukan tepukan seperti ini selama 1-2 menit. Oke, selanjutnya yang ditepuk adalah bawah tempurung sini, di bawah tempurung sini, seperti ini. Pelan-pelan saja 1-2 menit seperti ini, sama seperti tepukan yang di atas ini. Nah, ini sama. Ini kombinasinya saja, umpamanya satu-satu seperti ini boleh, apa enggak gini. Seperti ini boleh.
Oke, seperti itu. Sangat mudah kan? Oke, selanjutnya adalah gerakan friction namanya ini. Nah, friction itu penekanan seperti ini, ditambah dengan gerakan sirkuler seperti ini. Jadi ditekan dulu tendonnya, baru diputar seperti ini. Nah, areanya di mana? Kalau ini yang bagian luar, di samping, ini kan atas tempurung. Ini atas tempurung. Nah, ini di sampingnya sini. Ini kan ujung tempurung samping, di atasnya sini. Oke, sekitar 3 jari di ujung dari tempurung ini. Tidak terlalu pas ya nggak apa-apa. Pokoknya di sini apa di sininya nggak masalah. Boleh saja, tidak harus pas di titiknya nggak masalah. Pokoknya ujung lateralnya sini, ujung sampingnya seperti ini, sama bagian dalamnya sini. Nah, ini bagian otot medialnya sekitar ini. Ini bagian dalam sini. Oke, caranya seperti ini, putar, tekan, putar, pelan-pelan saja sambil dinikmati. Putarnya boleh seperti ini ataupun seperti ini, bisa. Nah, lakukan selama 1-2 menit. Saat kita melakukan tekanan seperti ini, nanti seakan darah jalan di area di sini. Sini terasa kayak ada kesemutan sedikit. Tidak apa-apa, itu bagus. Karena ini fungsinya memang untuk membuka sirkulasi darah supaya darah bisa bergerak lebih cepat. Seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Selanjutnya di mana? Selanjutnya di sini. Selanjutnya di ujung dari otot ini, otot betis. Ini kan otot betis, bagian di atasnya tulang kering, di sampingnya tulang kering, betis bagian depan. Nah, seperti ini ujungnya ini. Nah, sama sini, sejajarkan. Oke, kita tekan atau beri friction seperti ini, seperti tadi. Nah, putar. Sama durasinya pun selama 1-2 menit. Nah, saya agak tekan ke dalam, terasa. Nah, ini terasa ngilu-ngilu nikmat ya. Nah, putar balik seperti ini. Umpamanya gini boleh, yang satu putar ke sini bergantian seperti ini boleh, seperti ini boleh. Variasinya sangat banyak. Nah, pokoknya gini-ginian boleh. Yang penting itu otot-otot sekitar itu dia dapat rangsangan seperti ini. Selanjutnya setelah sisi atas seperti sini, sisi bawah seperti ini, lalu sisi tengah. Sisi tengah ini umpamanya kita dilipat sini lurus sama tempurung ini. Nah, di sini sama ini sama. Di tengah-tengahnya tempurung kali garis tengah ya di situ. Yang di sini. Nah, oke, sama ujung ini sama ini gerakan memutar, tekan memutar seperti ini. Sama dilakukan 1-2 menit juga. Oke, bisa putar gini, kalau capek muter sini balik lagi ini, gini-gini kan. Nah, ini kan saya putar-putar ini, nah serabutnya ini bergerak semua. Nah, ini selubung-selubung otot istilahnya, fascia ini dia bergerak juga bagus. Oke, lalu selanjutnya di mana? Selanjutnya di area di bawah tempurung ini, di bawah area bawah tempurung lutut ini, sisi dalam dan sisi luar. Nah, kenapa kita harus rangsang ini? Ini kan bagian meniskus. Meniskus ini adalah bantalan dari lutut. Fungsinya ini adalah meredam saat kita naik turun tangga, saat berjalan, saat mau jongkok, dari jongkok berdiri, dia sebagai peredam itu. Nah, supaya tidak terjadi tekanan yang berlebih di lutut. Nah, tapi jika kita udah mengalami nyeri dan kekakuan di si sendi lutut, otomatis ini si tendon ini, si meniskus ini dia udah mengeras. Jadi fungsinya tidak optimal. Nah,
karena dia udah terlalu berat meredam ini. Karena ini tidak elastis, jadinya ini juga berat ini, mengeras si meniskusnya ini. Jadi harus kita kendorkan. Rangsangannya seperti ini. Jadi 3 jari atau 4 jari ini megang di sisi sini, dalam dan luar. Gerakannya congkel ke atas seperti ini. Nah, di sini. Nah, tarik seperti ini. Ini akan terasa, otomatis akan terasa sakit ini. Tekan ke dalam, tarik. Tekan ke dalam, tarik. Nah, kalau orang nyeri lutut di bagian depan, jika dirangsang seperti ini, otomatis akan sakit. Nah, pelan-pelan seperti ini. Tapi kalau umpamanya kuat, tidak, istilahnya tidak terlalu sensitif, bisa menggunakan ujung jari ini, kita seperti ini, tekan ke atas. Nah, ini sangat terasa sekali. Kalau tidak kuat gerakan seperti ini, cukup yang tadi seperti ini, atau pakai 2 jari dulu boleh seperti ini. Nah, tekan, pokoknya di bawah tempurung lutut. Nah, seperti ini. Pakai jempol gini ya boleh. Lakukan 1-2 menit. Oke. Setelah kita kasih rangsangan dengan istilahnya massage seperti itu, mulai dari tampot temen, friction, lalu kita gerakan selanjutnya adalah gerakan yang kedua adalah mengaktifkan otot-otot quadriceps ini. Oke, simak terus. Oke, ini adalah gerakan yang kedua. Caranya adalah mengaktifkan otot-otot quadriceps. Jadi sesuai dengan tujuan fungsi dari quadriceps adalah kan untuk meluruskan sendi lutut ini. Seperti ini. Nah, ini kalau lurus otot quadriceps ini dia berkontraksi, sementara hamstringnya relaksasi. Ini kontraksi memendek, ini lurus. Nah, ini mengaktifkannya. Nah, supaya ini lebih optimal, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ini kita tekan seperti ini. Di titik ini yang tadi kita friction, kita tekan seperti ini. Nah, tekannya seperti ini. Jadi semua dari jempol ini menempel di area ini. Nah, dalamnya seperti ini, luarnya ini seperti ini. Oke, lalu kita luruskan. Nah, seperti ini. Ini harus kuat ini, nekannya kuat. Nah, seperti ini. 2, 3, 4. Gerakan ini diulang sampai 10 kali. Diulang sampai 3 set. Jadi setelah 10 kali istirahat 5 detik atau 10 detik, lalu diulangi lagi sampai 3 set. Lalu selanjutnya seperti ini. Semua tangan ini melingkar di area paha seperti ini. Nah, kalau pahanya kecil seperti saya ini kan bisa sampai semua seperti ini. Kalau pahanya besar, tidak sampai di belakang nggak apa-apa, yang penting yang di depannya aja, yang quadricepsnya aja, seperti ini. Tekan kuat dulu, nah, kayak diremet kuat, bisa di sini jempolnya saling tindih sini, tumpang tindih, ataupun di sampingnya bisa seperti ini. Oke, tekan kuat, seakan kita meremas lalu ke atas seperti tadi. 2. Ini lebih optimal. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, diulangi sampai 3 set sebanyak 8 kali pengulangan, sampai 10 bisa diulangi sampai 3 set. Oke. Selanjutnya yang ini di bawah ini tadi, tekannya di bawah tempurung, tempat area meniskus atau bantalan lututnya. Gerakannya pun sama seperti ini. Nah, oke, tekan kuat, lalu gerakkan ke atas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa 8, bisa 9, bisa 10. Terserah, 8 sampai 10 diulangi sampai 3 set. Nah, jadi masing-masing kalau umpamanya 10, semua gerakan 10 kali berarti 30 kali. Oke. Lalu gerakan yang ketiga bagaimana? Nah, yang ketiga ini adalah
gerakannya adalah seperti ini, duduk lalu berdiri. Nah, ini kan gerakan biasa, duduk berdiri. Nah, ini kan kelihatan saat mau berdiri dia kontraksi, yap, seperti ini. Nah, kalau untuk mengawali, kalau umpama nyeri sekali, kita cukup duduk berdiri seperti ini. Luruskan, duduk, luruskan, duduk, luruskan, duduk, luruskan, seperti ini. Sebanyak 20 kali. Nah, lalu nanti setelah udah kita latihan, umpamanya bisa setelah 1 minggu kita latihan seperti ini, nyeri sudah agak berkurang, otot-otot sekitar lutut sudah bisa beradaptasi. Cara berdirinya nanti tumpuannya bukan kedua-dua lutut, jadi tumpuannya ke sisi yang lutut yang sakit. Nah, jadi saat kita mohon maaf. Jadi saat kita mau berdiri, tumpuannya ini di lutut sisi yang sakit. Seperti ini. Ya. Nah, ditumpu ke area yang sisi sakit. Seperti ini. Iya. Jadi bangunnya itu agak miring ke sisi yang sakit. Tumpunya di sini. Nah, kalau normal kayak tadi kan dua-duanya seperti ini. Dua-dua menumpu. Nah, tapi kalau sini sudah istilahnya sudah agak kuat, sudah nyeri juga agak berkurang, tumpuannya dibuang ke lutut yang sakit seperti ini. Nah, oke. Iya. Nah, diulangi juga sebanyak sampai 20 sampai 30 kali. Seperti itu. Ulangi sampai 3 set. Nah, kalau 3 set berarti kalau umpamanya kita 20 gerakan, 3 set berarti 60 kali. Kalau ngambil 30 gerakan berarti 90 kali. Oke. Nah, fungsinya semua itu dari rangkaian pertama kita merangsang sirkulasinya dengan massage sama mendorin tendon sama serabut dari otot-otot quadriceps ini sama di bawah-bawah tempurung sini. Oke, setelah itu kita rangsang dengan gerakan tadi, gerakan penguatan. Nah, diharapkan nanti gerakan semua rangkaian dari awal sampai akhir itu dia mengoptimalkan kinerja dari otot-otot sama tendon di area lutut bagian depan ini, sehingga kinerjanya menjadi optimal. Tendon bisa lembut, terisi cairan terus, meniskusnya juga bagian ngeredam dia juga lembut, tidak kaku, tidak keras, sehingga bisa meredam tekanan dari tubuh kita saat kita melakukan gerakan berjalan atau narik turun tangga atau dari jongkok berdiri, apa dari berdiri mau jongkok, seperti itu. Jadi gerakannya ini nanti semakin halus dan semakin lembut, otomatis nyeri pun akan hilang dan juga berkurang. Oke. Oh ya, perlu digarisbawahi kalau untuk nyeri-nyeri lutut biasa, misalnya karena kecapean atau osteoartritis grade 1, grade 2 ini sangat cocok. Tapi tidak untuk yang pengapuran grade 3 atau grade 4. Nah, itu kan lebih susah atau lebih parah, jadi harus benar-benar diterapi dulu di bagian lututnya, dibenerkan semua, baru nanti exercise-nya juga lebih banyak. Tidak semudah kalau bukan karena pengapuran grade 3 atau grade 4. Oke. Seperti itu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat. Di akhir video jangan lupa yang belum subscribe channel Yunus Mirza Official, mohon di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan yang sudah subscribe jangan lupa di like, share, dan komen. Semoga semua yang menyaksikan tetap selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu. Akhir kata, salam sehat, salam bermanfaat.